Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Kembali lagi di mata pelajaran matematika bersama dengan Ibu Rastaulina SPD dan kakak sendiri Aulia Putri Lubis. Adapun materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang persamaan kuadrat. Langsung saja kita masuk ke materinya, yaitu persamaan kuadrat. Yang pertama itu ada pengertian dari persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat adalah persamaan yang variabelnya memiliki peringkat tertinggi yaitu 2. Lalu bentuk umum pada persamaan kuadrat. Bentuk umum pada persamaan kuadrat yaitu A x pangkat 2 ditambah bx ditambah c sama dengan 0, dengan a sama dengan 0. Keterangannya, A adalah anggota di depan x kuadrat, b adalah angka di depan x, dan c adalah angka yang tidak ada variabelnya. Variabel itu adalah x ya, Dik. Variabel itu adalah x. Oke, next. Kakak langsung masuk ke contoh soal, di mana di sini kita akan melihat di antara persamaan-persamaan manakah yang merupakan persamaan kuadrat. Sesuai dengan pengertian dari persamaan kuadrat, yaitu pangkat tertingginya adalah 2. Maka pada soal yang pertama di sini terdapat x kuadrat sesuai dengan definisi dari persamaan kuadrat, pangkat tertingginya adalah 2. Karena tidak ada pangkat tertinggi selain 2, maka ini merupakan persamaan kuadrat karena pangkat tertingginya adalah 2. Di sini juga dijelaskan A-nya itu adalah 1, B-nya adalah 4, dan C-nya adalah min 21. Oke. Next. Di soal yang kedua, di sini terdapat 2x pangkat 3. Sesuai dengan definisi dari persamaan kuadrat tadi, bahwa pangkat tertinggi dari persamaan kuadrat adalah pangkat 2. Maka soal kedua ini bukan merupakan persamaan kuadrat karena pangkat tertingginya adalah 3. Maka ini bukan persamaan kuadrat, maka ini salah. Oke, next. Soal kedua. Soal kedua terdapat 24y dikurang 8y kuadrat, di mana terdapat pangkat 2 pada 8y kuadrat. Sesuai dengan definisi persamaan kuadrat bahwa pangkat tertinggi adalah pangkat 2, maka ini benar persamaan kuadrat. Lalu sini juga terdapat A-nya adalah min 8. A-nya adalah min 8. Lalu B-nya adalah 24 dan C-nya adalah 0 karena tidak tertuliskan. Maka ini benar persamaan kuadrat. Lalu kita masuk contoh yang keempat. Di sini terdapat soal yaitu k kuadrat sama dengan 9. Ini kita ubah bentuknya menjadi k kuadrat dikurang 9 sama dengan 0. Di sini setelah diubah bentuknya menjadi k kuadrat dikurang 9 sama dengan 0, maka terdapat pangkat 2 di soal yaitu k pangkat 2. Maka ini merupakan persamaan kuadrat karena pangkat tertinggi pada persamaan kuadrat adalah pangkat 2. Dan A di soal ini adalah A-nya 1, B-nya 0 karena memang tidak ada di soal. Lalu C-nya itu min 9. Ini dia. Maka ini merupakan benar persamaan kuadrat karena pangkat tertingginya adalah 2. Dari ketiga soal ini kita dapat mengetahui manakah yang merupakan persamaan kuadrat dan mana yang bukan persamaan kuadrat. Oke, next. Kita masuk ke contoh soal lagi. Di sini yaitu tentang ubahlah persamaan berikut ke dalam bentuk umum persamaan kuadrat. Bentuk umum persamaan kuadrat itu dapat diubah dengan cara memfaktor. Yang kedua dengan cara menyempurnakan kuadrat. Lalu yang ketiga itu dengan cara rumus kuadratik atau rumus ABC. Itu akan kakak jelaskan di slide selanjutnya. Oke. Langsung saja masuk soal. Ubah persamaan berikut ke dalam bentuk umum persamaan kuadrat. Di
Di sini x kuadrat sama dengan soalnya yaitu x kuadrat sama dengan 3x dikurang 1. Lalu untuk kita ubah ke bentuk umum persamaan kuadrat yang terdapat a, b, c, d tadi, yang ax kuadrat dikurang bx dikurang c sama dengan 0, maka kita ubah menjadi x kuadrat dikurang 3x dikurang 1 sama dengan 0. Dengan nilai a adalah 1, nilai b adalah min 3, dan nilai c adalah min 1. Oke, soal nomor 2 yaitu 2 dikali x kuadrat ditambah 5 sama dengan x dikali x dikurang 7. Maka bentuknya pertama kita kalikan dulu, 2 dikali x kuadrat ditambah 5, maka hasilnya adalah 2x kuadrat ditambah 10. Lalu kita kalikan juga di ruas kanan terdapat x dikali x dikurang 7, maka menjadi x dikali x kuadrat, dan x dikali min 7x sama dengan min 7x, dimana x menjadi x dikali x dikurang 7 sama dengan x kuadrat dikurang 7x. Lalu kita buat semua yang di ruas kanan menjadi posisinya di ruas kiri agar terbentuk bentuk umum dari persamaan kuadrat tadi. Menjadi 2x kuadrat dikurang x kuadrat ditambah 7x ditambah 10 sama dengan 10. Setiap yang pindah ruas maka tandanya juga berubah, di mana pada yang di ruas kanan tadi yang di bagian atas ini di situ x kuadratnya positif, namun setelah pindah ruas ke kiri menjadi negatif. Lalu yang min 7x ketika dipindah ke ruas kiri menjadi positif 7x. Ya. Setelah diubah bentuknya menjadi 2x kuadrat dikurang x kuadrat ditambah 7x ditambah 10 sama dengan 0, maka 2x kuadrat dikurang x kuadrat itu menjadi x kuadrat, seperti 2 dikurang 1 ya kan. Cuma di sini tidak dibikin angka 1x kuadrat, melainkan x kuadrat saja. Lalu jadilah ia bentuk umum persamaan kuadrat, yaitu x kuadrat ditambah 7x ditambah 10 sama dengan 0, sama dengan bentuk umum dari persamaan kuadrat, yaitu ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0, di mana a-nya yaitu 1, b-nya 7, dan c-nya adalah 10. Oke. Akar-akar atau penyelesaian dari ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0 adalah nilai x yang memenuhi persamaan tersebut. Kedua persamaan di atas ini yang telah kami jelaskan tadi merupakan persamaan kuadrat karena memenuhi bentuk umum dari persamaan kuadrat tadi. Oke, next. Di sini kakak akan menjelaskan tentang cara menentukan akar persamaan kuadrat. Ada 3, yaitu tadi yang sudah kakak jelaskan. Ada yang pertama memfaktorkan, lalu yang kedua itu ada melengkapkan kuadrat sempurna, ya kan? Tadi yang sudah kakak jelaskan. Kita untuk kakak jelaskan lebih rincinya lagi tentang melengkapkan kuadrat sempurna, kita langsung masuk saja pada contohnya. Di sini terdapat soal yaitu x kuadrat ditambah 6x ditambah 5 sama dengan 0. Kita ubah menjadi bentuk x kuadrat ditambah 6x sama dengan min 5. Kenapa min 5? Karena berpindah dari ruas kanan ke ruas kiri, sehingga tandanya juga berubah. Sekarang soalnya sudah berubah menjadi x kuadrat ditambah 6x dikurang sama dengan min 5. Oke, untuk melengkapkan persamaan kuadrat sempurna tadi, kita tambahkan satu angka di ruas kiri dan ruas kanan agar menjadi kuadrat sempurna. Penambahan angka ini diambil dari separuh angka dari koefisien x, separuhnya 6 yang dikuadratkan, di mana separuh angka dari koefisien x itu ini x kan, lalu angkanya itu adalah 6, maka setengah atau separuh dari 6 yaitu 3, lalu dikuadratkan menjadi 3 kuadrat sama dengan 9. Lalu kita tambahkanlah angka 9 yang sudah kita dapat dari separuh kuadrat
koefisien X tadi ke ruas kanan dan ruas kiri, sehingga persamaannya menjadi X kuadrat ditambah 6X ditambah 9 sama dengan min 5 ditambah 9. Kita sama-sama sudah tahu 9 itu asalnya dari mana tadi yang sudah kakak jelaskan tadi. Oke. Lalu X kuadrat ditambah 6X ditambah 9 sama dengan 4. Lalu kita ubah X kuadrat ditambah 6X ditambah 9 ini menjadi X ditambah 3 pangkat 2 sama dengan 4. Lalu kita akarkan keduanya dari ruas kanan dan ruas kiri, sehingga keluarlah akar dari kuadrat dari tadi dihilangkan, kuadrat dari X tambah 3 karena kita akarkan ruas kiri dan ruas kanan, sehingga menjadi X ditambah 3, lalu diakarkan ruas kiri menjadi akar 4. Maka didapatlah hasilnya itu X sama dengan 3 kurang lebih 3 ditambah 3 kurang lebih 2. Maksudnya itu bisa X-nya itu bisa menjadi 3 ditambah 2 atau X-nya itu bisa menjadi 3 dikurang 2 gitu. Langsung saja masuk. Next. Untuk X ditambah 3 sama dengan 2, ini diubah deh. Ini diubah X sama dengan 3 kurang lebih 2 itu diubah sehingga dia menjadi X ditambah 3 sama dengan 2. Itu untuk yang tanda tambahnya. Di sini kan ada lebih kurang. Nanti untuk kurangnya akan kakak jelaskan selanjutnya. Ini untuk tambahnya dulu. Sehingga dia menjadi bentuknya untuk X ditambah 3 sama dengan 2, di mana X sama dengan 2 dikurang 3. Ini kita pindahkan dari ruas kanan yang awalnya positif menjadi dari ruas kiri yang awalnya positif dipindahkan ke ruas kanan sehingga menjadi negatif. Karena setiap berpindah ruas, maka tandanya juga akan berubah dari positif menjadi negatif atau negatif menjadi positif. Sehingga X didapatkan yaitu X sama dengan 2 dikurang 3, X sama dengan min 1. Itu untuk X yang pertama, kemungkinan yang pertama. Lalu next lagi, di sini ada untuk X ditambah 3 sama dengan min 2. Seperti yang nggak jelaskan tadi, di sini ada tanda kurang dan ada tanda tambah. Di sini sudah ada untuk tanda tambahnya sehingga positif 2. Sekarang ini untuk tanda kurangnya sehingga sama dengan negatif 2. Jadi X ditambah 3 sama dengan min 2. Lalu diubah dimana angka 3 tadi dipindah dari ruas kiri ke ruas kanan sehingga berikan tanda ya kan, menjadi X sama dengan min 2 dikurang 3 sehingga hasilnya adalah X sama dengan min 5. Jadi dari soal ini kita temukan bahwa X-nya itu ada 2. Yang pertama X sama dengan min 1 dan yang kedua X sama dengan min 5. Oke, next. Oke, yang ketiga itu tadi cara persamaan kuadrat dapat ditentukan dengan rumus kuadratik atau rumus ABC yang telah kita jelaskan tadi. Rumus ABC itu adalah ini dia bentuknya. X sama dengan min B kurang lebih akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Contoh, langsung saja kita ke contohnya. Dimana X soalnya itu X kuadrat ditambah 4X dikurang 12 sama dengan 0. Dimana A-nya adalah 1, B-nya adalah 4, ya, B-nya adalah 4, ya. Lalu C-nya sama dengan min 12. Di soal sudah terlihat jelas C-nya sama dengan min 12. Oke, next. Kita langsung masuk saja. Di sini kita sudah ketahui bahwa nilai B-nya adalah 4, maka menjadi min 4, kan? Lalu di sini juga kita ketahui sudah B-nya adalah 4, menjadi 4 kuadrat. Lalu kita juga sudah tahu A-nya adalah 1, maka menjadi 4 dikali 1. Lalu C-nya juga kita ketahui min 12, maka menjadi 4 dikali 1 dikali min 12 per 2
dikali 1. Kenapa 1? Karena A-nya adalah 1 ya kan. Oke, langsung next. X sama dengan min 4 kurang lebih akar 16 ditambah 48. Akar 16 itu asalnya dari 4 kuadrat, maka 16, lalu 48 itu hasilnya dari min 4 dikali 1 dikali 12, yang menghasilkan positif 48 per 2. 2 nya itu dari 2 dikali 1. Oke, next sama dengan X sama dengan min 4 kurang lebih 8. 8 itu dari penjumlahan akar 16 ditambah 48, yaitu akar 64. Akar dari 64 adalah 8, maka hasilnya ada 8, jadi min 4 kurang lebih 8 per 2 ya kan. Oke, sudah kita dapat. Lalu kita masuk pada X1 nya. X1 itu didapat dari tanda plus ini. Tadi kan ada tanda plus minus ini, itu adalah untuk X1 dan X2 nya. Pada X1 nya kita pakai tanda plus dulu untuk mendapatkan nilai yang pertama. X1 nya yaitu min 4 ditambah 8 per 2. Min 4 ditambah 8 kan 4, jadi 4 per 2 sama dengan 2. Maka kita dapat X1 nya itu 2. Lalu kita pakai tanda kurangnya untuk X yang kedua. Tadi kan sudah tanda tambahnya di atas. Untuk yang X kedua menjadi X kedua sama dengan min 4 dikurang min 8 per 2. Min 4 dikurang min 8 itu kan sama dengan min 12 per 2, menjadi min 6. Nah, maka kita dapatkan X1 nya itu adalah 2 dan X2 nya adalah min 6. Maka dari soal X kuadrat ditambah 4X dikurang 12 sama dengan 0, kita dapat kemungkinan bahwa X nya itu adalah 2 dan X nya itu adalah min 6. Oke, next. Oke, kita masuk pada tugas. Kerjakan soal pada buku paket halaman 81, nomor 2, 7, dan 10. Lalu catatlah materi pembelajaran yang telah kakak jelaskan tadi, yaitu materi pembelajaran persamaan kuadrat di buku catatanmu. Lalu kumpulkanlah semua tugas dan catatanmu pada waktu yang telah ditentukan oleh sekolah. Oke, next. Oke, terima kasih. Itulah penjelasan kakak tentang persamaan kuadrat. Kurang lebihnya kakak mohon maaf, dan bila ada yang ingin bertanya mengenai tugas, kalian boleh langsung tanya di grup atau boleh PC kakak atau melalui chat pribadi untuk menanyakan tentang tugas atau menanyakan tentang materi yang telah kakak jelaskan tadi jika kurang jelas kan. Sekianlah materi yang telah kakak sampaikan tadi. Lebih kurangnya kakak mohon maaf, kakak juga masih belajar ya kan, kita masih sama-sama belajar, jadi kakak mohon maaf jika ada kekurangan kakak dalam menyampaikan materi. Kakak akhiri pembelajaran dan pertemuan kali ini dengan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.